warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah alladzi ni'mati iman wa islam wa salatu wassalam nabi a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama kali mari kita bersyukur pada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati para bapak kepala sekolah baik SD, SMP, SMK, SMA kawasan Kota Binjai. Kemudian Bapak Ibu pengelola perpustakaan yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati para teman kami, para dosen yang hadir pada hari ini. Hadir bersama kita Bu Retno, kemudian Bu Perindia Pengertian sebagai Ketua Prodi, kemudian ada Pak Musli, Pak Abdi dan Bu Ismia. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kami sampaikan bahwa untuk Prodi Ilmu Pustakaan, Fakultas Ilmu Sosial itu UIN Sumatera Utara telah berdiri tahun 2015. Alhamdulillah salah satu mahasiswa dari Kota Binjai dari SMK 2 Negeri, ya Pak. Itu Ananda kita Izalja. Beliau juga dulu aktif di KBKC. Alhamdulillah sekarang produktif, sudah menghasilkan 3 buah novel. Beliau adalah alumni dari SMK Negeri 2. Alhamdulillah ada produk dari Binjai yang sudah punya prestasi. Juga ada beberapa mahasiswa yang berasal dari Binjai. Untuk itu kami juga di sini sebagai promosi Bu kepada Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu SMA kepala sekolah maupun pengurusakan yang SMK dan SMA. Nanti anak-anak yang mau tamat coba diarahkan ke Prodi Ilmu Pustakaan. Alhamdulillah kami sudah dapat akreditasi baik sekali. Ya, baik sekali. Dan itu baru keluar akreditasi SK beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah kalau anak-anak yang tamat nanti sudah bisa bekerja dan bersaing dengan alumni-alumni lain. Jadi untuk sekarang kita sudah menghasilkan hampir 200 lebih alumni. Ya, kita mulai 2015 itu setiap tahun hampir menerima 100 mahasiswa Bu. Karena beberapa orang pun kita tolak karena seleksi, begitu banyak peminat sehingga kita dapat kuota hanya 100 orang. Jadi kalau di Medan ini ada 3 universitas yang membuka prodi pustakaan, yaitu USU sebagai prodi tertua di Indonesia juga. Kemudian yang kedua UIN Sumatera Utara di bawah Fakultas Ilmu Sosial, yang 3 swasta, Universitas Sari Mutiara. Untuk itu yang ada hanya 3. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti anak didiknya tertarik ke prodi pustakaan, mohon kami supaya kerjasamanya diarahkan ke prodi ilmu pustakaan. Kemudian adapun maksud kegiatan kami adalah bahwa Prodi Pustakaan tiap tahun punya program pengabdian masyarakat. Tahun lalu kita juga ke Deli Serdang, ke kelompok literasi baca di KP Baca juga. Tahun ini kita berangkat ke Binjai. Kemarin saya ketemu Pak Agus, kemudian beberapa teman juga menyusul ini. Jadi alhamdulillah makasih Bu Asmawati sebagai founder dari KBKC, Pak Agus yang Samsul Agus yang juga founder KBKC. Jadi terima kasih pada hari ini kita menghadirkan 2 narasumber, yaitu Pak Samsul Agus dari komunitas KBKC dan 1 dari internal Prodi, yaitu Bapak Muhammad Ridwan MA. Beliau ini baru selesai di UGM dan angkatan kedua dari alumni KBKC, habis tamat langsung lanjut S2 untuk program studi ya konsentrasi perpustakaan. Jadi Bapak Ibu anak-anak kita ini tidak hanya bekerja pustakaan, dan juga dia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang lain, baik di Jogja maupun di Bandung. Adapun maksud tujuan kami kemari adalah dalam rangka untuk mengabdikan ilmu yang telah diberikan ya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Konsen hari ini adalah kita mengundang para pengelola perpustakaan dan kepala sekolah. Kenapa konsen hari ini? Mengingat fenomena yang kita hadapi, pengalaman. Saya sama Pak Samsul Agus beberapa tahun yang lalu juga sekarang menilai perpustakaan terbaik Sumatera Utara tingkat sekolah. Ada beberapa instrumen ketika kita datang, ternyata Bu, hampir semua instrumen tidak bisa dilengkapi oleh perpustakaan. Sehingga kita skor nilainya itu di bawah rata-rata.
Karena hampir beberapa instrumen itu tidak dimiliki, walaupun sudah ada, tapi laporan kegiatan tidak pernah dibuat. Jadi pengelolaan pustaka ini tidak hanya sebatas menomori buku, mengelola buku dan sebagainya, tapi banyak hal yang harus kita kembangkan di perpustakaan. Inovasi dalam informasi itu perlu. Ya, perlu perpustakaan punya inovasi, tidak terbatas kepada buku yang ada saja. Untuk itu pada hari ini maka kami akan kolaborasi, memberikan bimbingan teknis ataupun diskusi bagaimana memajukan perpustakaan sekolah yang sudah ada sekarang. Jadi kata Bu Asma tadi, jangan menyerah dengan keadaan, kita harus berbenah, karena bagaimanapun perpustakaan sekolah itu harus maju. Kemudian juga banyak perpustakaan yang memang rata-rata tidaklah alumni dari perpustakaan, tapi itu bisa dilatih, ya bisa belajar, sehingga mengelola perpustakaan itu lebih baik. Kemudian juga bermanfaat bagi sivitas sekolah, baik guru dan sebagainya. Nanti akan dikembangkan bagaimana perpustakaan melibatkan guru. Guru juga harus melibatkan perpustakaan, ada kolaborasi. Itulah perpustakaan ke depan, tidak hanya sebatas pustakawan, tapi kolaborasi guru dan pustakawan untuk mewujudkan perpustakaan. Ini yang dikembangkan oleh Pusnas sekarang. Jadi model penilaiannya tidak seperti lalu, Bu. Kalau lalu hanya fisik, berapa luas, berapa SDM, tidak. Sekarang yang dinilai adalah implementasi perpustakaan ke sekolah. So, gimana guru dan pustakawan mendidik anak-anak ke perpustakaan. Misalnya mau olimpiade. Ini anak-anak kita mau olimpiade, itu dilatih di mana? Kemudian mau prestasi, misalnya mau ikut olimpiade, mau ikut kegiatan festival dan sebagainya, itu di mana diadakan? Itu di perpustakaan, tidak lagi di kelas. Perpustakaan menyediakan sarana-sarana yang mendukung anak-anak kita ini menjadi lebih bagus. Kalau pengalaman kita beberapa sekolah yang sudah maju seperti Stomo, itu yang ikut juara-juara olimpiade, itu di mana dilakukan pembimbingannya? Di perpustakaan. Anak-anak nggak mau dilatih di kelas, bising, ribut katanya. Jadi mereka larinya ke perpustakaan. Ketika kami survei ke Stomo, luar biasa. Minat anak-anak yang mau menjuara olimpiade, itu semua dibimbing di perpustakaan. Jadi inilah kolaborasi pustakawan dengan guru, supaya memanfaatkan perpustakaan untuk mendidik anak dan menjadikan anak kita lebih berkembang. Semua kegiatan itu adalah di perpustakaan, tidak di luar. Kecuali ada beberapa tempat yang masih menjadi bagian dari perpustakaan dan sebagainya. Untuk itu terima kasih semua atas kehadirannya. Kami mewakili dari Fakultas Sosial, izin Pak Dekan pada hari ini tidak bisa hadir. Untuk itu kami akan membuka, semoga kegiatan ini bermanfaat dan ada tidak lanjut dari kegiatan ini, yaitu ada kolaborasi antara KBKC dan Prodi. Terima kasih Bu Asma yang telah mengundang beberapa pustakawan dan kepala sekolah untuk hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kegiatan pada hari ini kurang bermanfaat dan juga mungkin banyak kekurangan sana sini. Mari kita buka kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.